depan nyala. Muka bingung, otak kemana? Gabut terus, kumpul ketawa, lupa detik berapa? Gak penting tapi tayang, gak guna tapi sayang. Tetap hidup walau tidak berguna. Langsung gas, semara depan langsung gas. Jangan banyak tanya, beberapa menit abodo amat aja. Kalau ditanya tujuan hidup apa, jawab tak bisa. Tetap hidup walau tidak berguna. Otomatis. Selamat datang di kamera depan. Oke. Pulang dari Ciamis, Tasik, langsung ngetim mobil. Ini kita pulangnya malam jam berapa? Jam 12 ya? Jam 1 nyampe. Jam 1 nyampe rumah, mobil kotor. Jadi kita sekarang steam dulu karena mobil orang minjem, ya nanti bisa minjem lagi soalnya kalau kita kemana-mana. Nah, Betul. kita berangkat hari Jumat malam jam 9 OTW. Iya gitu, bukan jam 8. Oh, 9 itu jam 8 aku baru makan kan di rumah. Itu apaan sih ya? Oh. Gimana yang seru gak yang kemarin? seru lah. Serunya? Iya, kita sehari jalan 20.000 langkah. 2 hari kali itu. Sehari. Sehari 20. Dari yang Ciumanara itu loh. Dari Karangkamulian ke Galunggu. Galunggu. Ya enggak jalan sih. Ada kali itu. Treknya doang. Ini apa? Mutar-mutar di Karangkamulian tuh. Iya. Kemarin kalau Gabuters ikutin live-nya, Ya. lumayan ini juga, luas juga tempatnya Oh, tuh. luas banget lah. Capek. Tapi seru. Tapi hari pertama begitu nyampe ke Ciamis, kita ke ini dulu namanya Anjalu. Panjalu atau ke situ Lengkung, naik perahu. Ya. Aku mah excited banget tau. Karena jalan-jalan alam itu emang indah ya ternyata ya. Tapi kamu mah tidur mulu masih J. Aku mah sama si Dimas atau explore. Kan dari nggak tahu jalan kan sampai aku nunjukin nama jalannya yang deket-deket ini ternyata aku si Dimas atau tadinya mah aku tuh naik ke atas dulu turun tangga belok-belok nyari-nyari. Dingin banget tuh. Tapi pas aku tidur kamu udah jalan-jalan, Mulin. Udah. Gua tidur di mobil karena capek. Sampai ngantuk. itu video yang aku jadiin status itu. Nah itu tuh kalian nggak ada, cuma bertiga doang aku. Oh, aku kira itu pas kita mau naik perahu. Mana ada, itu yang pertama aku turun lagi survei. Anak Randi sama Bang Pet di atas. Belum nyamperin kamu itu, masih belum ada di parkiran. Aku sama si Dimas sama Atoto bertiga. Atoto sama si Dimas pada pakai jaket, aku enggak. Ekstrim banget itu cuaca. Kamu nggak pakai jaket kan? Nggak aku pakai jaket. Ya aku kan ribet ya, turunnya aja ribet aku. Apa ngelewatin kamu yang lagi tidur, kamu bayangin itu. Terus aku dorong kaki kamu pelan-pelan, aku tutup pintunya. Aku mau ngambil karena kamu sama si J lagi tidur dua-duanya. Jadi udahlah gak usah pakai jaket. Ya. Aku tidur di tengah. Ya pada tidur. Makanya tadinya kan kata Dimas matiin jangan ya, matiin lah aku bilang gitu. Matiin. Lagian di luar dingin kan. Terus kacanya nggak ditutup full, takut ngapnya kalian. Iya lah, buset bisa pingsan gua. Iya. Tutupin mah. Tapi di situ sepi banget ya. Sepi tak eta. Apa alhamdulillah walaupun bis kan udah ada ya, udah ada 3 bis katanya tuh. Rombongan. Dan apa pertama kali juga tuh gua naik perahu malam-malam. Iya. Karena airnya tinggi lagi. Airnya tinggi terus anginnya kenceng banget. Anginnya kenceng banget, benar. Sampai pepohonan tuh kayak bikin suara kayak bener-bener berisik. Kirain aku ada gemuruh apa dari pohon. Udah sama pohon ya. Iya. Tempatnya juga aku kira kan jauhnya nyebrangnya, soalnya arahnya dia pasti Dimas sih bilang ntar 20 menit. Taunya
Cuma 5 menit juga enggak. 1 menit doang. 1 menit paling. Iya. Cuma paling berapa Nyebrang puluh doang. meter itu. Iya, nyebrang doang. Ya dari sini ke situ lah gitu, cuma nyerong dong ini set, nyampe. Dekat, paling 50 meter. Iya. Tapi pulangnya kita muterin itunya dulu. Ah, benar-benar. Situnya dulu. Karena permintaannya Dimas tuh. Mungkin dulu Mas Dimas muter dulu kali, makanya bilang agak lama. Tapi emang kalau muter ya lumayan lah, 5 menit mah. Iya, pas kan Dimas kan itu ya pakai bahasa Sunda gini. Tante ke iya mah muter gitu teh. Muter heula tuh semangnya teh lagi nggak fokus, aku gini. Mang, muter dulu, Mang. Oh, mau muter dulu. Iya, muter dulu. Dulu. Kayak bahasa Indonesia, Mang. Muter dulu, Mang. Kager tapi si Amangnya ya, baik. Iya. Mungkin masih itu dia apa? Baru bangun tidur merenya lulungu. Kita tuh nyampe di lokasi pertamanya di Panjalu jam berapa? Jam 3 ya? Iya, Jam sebentar jam 3. begitu. Baru mulai tawasul tuh jam 3 teh. Terus aku mau, kan aku nggak ikut kamu jalan ya. Jalan Kemana? abis tawasul. Oh, Kalian sempet jalan, nah itu tuh isinya apa aja sih? Maksudnya kan kalau misalkan Cium Wanara itu kan ada spot-spotnya. Kalau itu mah ada itu memang juga. kebun aja. Enggak, ada di dalam ada makamnya. Makam ada 2 makam dah. Makam adanya Prabu Boros Ngora sama siapa tuh satu lagi lupa aku. Terus yang di kan aku pertama ke kiri dulu kan. Ada batu tulis. Oh iya. Tapi gelap banget sih ya. Gelap banget. Itu untung Bang Pet bawa senter 2 loh dia. Inisiatif ya, bener. Karena dia kan emang biasa ke gua kan. Masuk gua dia selalu sedia senter. Alhamdulillah bawa senter. Dan yang gokilnya ya pas kita tawasul gak ada orang, cuma rombongan kita Kita doang. doang, bertujuh. 7 terus masuk ke makamnya lagi. Iya, benar. Sampai kan kalau masuk makannya harus nunduk. Aku sampai pikir, wah muat nggak ya gue? Karena ini kan kejedot tadinya. tuh pulangnya. Oh iya. Dak. Kau kan suruh duluan kan ya keluar. Kejedot karena ini pas keluar. Iya. Parah sih si Dimas, ceritain si Dimas. Dimas kentut aja di dalam makam, kocak. Iya. Parah. Parah banget. Nah, itu juga pertama kali tawasulan ada live-nya, nanti kalian mending buruan nonton sebelum Iya. di private live-nya. Emang pernah di private gitu? Ya enggak, itu kan ini Wong, apa maksudnya beda lah. Iya. Sensitif ya. Ntar buat itu aja tuh membership. Itu ya, benar-benar masuk di makamnya di dalam. Orang-orang kan cuma di luar Iya. tuh. Jadi itu dibolehin sama kuncennya, terus dibolehin Dilebet rekam WA, lagi. cina. Iya, malah disuruh bener. Dilebet WA. Di dalam aja, gokil. Tuh, di situ ya nanti itu mah bagian MTB, JTB lah, ngebahas soal metafisiknya mah ya. Cuma ini nih aku excitednya kenapa di situ. Nah ini baru nih makam raja beneran. Megah yung, bagus. Iya, aku kan nanya ya, memang kalau makam kayak gitu harus dihordengin ya? Aku nanya, kamu tidur. Kamu sama si Jet tidur mulu. Dia sama si Jet. Kita semua nggak ada yang tidur. Dia doang. Pelor kamu sama si Jet, parah. Aku nanya, emang selalu harus pakai hordeng? Terus gordennya tuh yang warna keijo-ijoan gitu, emas ijo gitu loh. Oh, yang di dalamnya. Iya, kan jadi kayak Nyi Roro Kidul gitu warnanya ya. Terus kata si Dimas memang kan karena kan kalau hijau itu kayak warna alam gitu nih, bener-bener. gitu. Emang biasanya warnanya warna kayak gitu-gitu terus, nah gitu. Tapi kesannya kalau aku iya, karena aku kan orang biasa ya, nggak bisa lihat apa-apa gitu. Kesannya jadi serem aja gini Yung, karena kayak kerajaannya kan kental teh ya. Nggak serem. Iya, ya kan aku kan orang-orang masa kini yang minimalis Ber. Iya sih. Kesannya mewah kan. Mewah, cuman mewah serem warna teh. kuning emasnya tuh
ayam mewah itu kan ada kuningnya juga. Kayak gorden ibu zaman dulu. Iya. Tapi memang mewah, gede. Udah terus apa ya? Maksudnya kesannya teh. Kalau itu mewah. raja apa sih sebenarnya? Ya raja itu Galuh, Galuh Panjalu. Oh, yang minta kamu datang teh itu makamnya? Bukan. Ini di mana sih? Di mana? Cingwanara. Oh, itu. Cuma emang kan sampai sekarang belum tahu tuh di mana makam. Iya. Kemarin juga kan aku sempat nanya ke Randy. Oh, masih belum bisa dipublish gitu? Nggak tahu belum bisa dipublish atau emang tim juga belum dikasih tahu. Kayaknya tahu deh R&D. Cuman Mungkin belum ya. ngasih tahu aja. Ya, cuma kemarin kan sebagian besar ini ya perjalanannya aku live. Jadi buat yang belum tahu atau kemarin belum atau enggak ngikutin live-nya bisa nonton. Itu lama kan aku live berapa sejam lah karena baterai sama sinyal kan. Iya. Gila baterai gue di situ gampang banget habis anjir. Bentar-bentar habis. Iya, dipakai live mah iya. Kalau kamu scroll doang. Kemarin tuh juga di Karangkamulian namanya tanya. Iya. Karangkamulian tuh kan luas banget. Iya, Karangkamulian. Terus Ya luas juga- banget bener. Tapi kan ada satu tuh yang kita nggak bisa masuk, yang di Gembok. Iya, belum datang kuncennya ya. Apa tuh Singgasana Raja Batu Pangcalikan namanya. Oh, di situ. Itu tuh kayak ya itu singgasananya lah. Jadi raja-raja zaman dulu tuh raja-raja Galuh di situ. Ininya singgasananya. Iya. Cuma karena di Gembok, ya udahlah, jadi nggak bisa masuk. Tapi kenapa ya kerajaan-kerajaan di Sunda gitu ya, bukan kerajaan Galuh ya? Nah, Kan kalau di Jawa itu ada keraton strukturnya gitu. iya ya, jelas ya. Nah, kalau yang di Sunda, daerah Sunda itu enggak ya? Nggak tahu dah aku juga itu mah. Tapi kenapa nggak dipugar gitu? Sih ada tempatnya gitu. Karena ini mah sensitif ya, tapi nggak apa-apa ini mah menurut gua nih. Ya. Karena kerajaan-kerajaan di Jawa yang pada saat itu tuh banyak yang berafiliasi sama pemerintahan Belanda, Yung. Oh. Gitu. Kayak Mataram juga kan, Mataram benar. Iya, tapi ngomong-ngomong ya, Galuh itu termasuk kerajaan yang tua banget tahu. Tua terus lama Terus ininya rentang waktunya. yang pertama kerajaan tuh, yang paling tua pertama itu yang di Bekasi bukan sih? Apa teh? Tarumanegara. Iya kan? Iya, cuma kalau baca-baca lagi katanya ada Salakanegara. Salakanegaranya pecah. Terus jadilah Tarumanegara. Nah, prasasti atau temuan yang ada yang tertua yaitu Tarumanegara. Iya kan ya? Bekasi lu mantep, di Bekasi Iya, ada kerajaan. Bekasi, iya. Cuma gue nggak tahu di mananya ya. Aku juga baru tahu tadi pagi. Di negara ada tuh. Nah, pecah. Jadilah si Galuh Iya. sama Sunda kan belum nyatu tuh. Iya. Belum Sunda Galuh. Jadi ada beberapa fase kan, Galuh, Sunda, Sunda Iya. Galuh, Iya, benar. terus pecah lagi. Jadi Sunda sama Galuh sampai terakhir disatuin sama Prabu Siliwangi jadi Pajajaran. Nah, aku kan biasanya nggak suka ya jalan-jalan ke alam-alam gitu, lebih suka ke yang buatan. Ke mall, lu suka ke mall. Iya, ke mall, ke Dufan, kayak yang buatan-buatan gitu. Tapi ya semenjak suka ikut MTB ya kemana gitu. Jadi kayak, oh itu jadi kayak penasaran waktu di masa lalunya tuh kayak gimana gitu. Jadi kayak imajinasi aku tuh Main. iya. Nah itu yang bikin menarik ternyata. Ya emang iya seru, Bener. walaupun kalau ke tempat-tempat kayak Curug atau apa gitu kan treknya kan lumayan ya. Iya, Ke situs-situs bener loh. itu. Treknya Malah- kayak kemarin aja treknya tuh. Kalau menurut aku mah lumayan capek ke Galunggung. Ya bukan lumayan capek, lagi Bang Pet aja ngeluh mulu. Udah enggak tidur. Nggak bisa Nyetir sendiri. Nyetir sendiri, Suruh dibawa. mandi. Enggak, dibawa ke tempat kayak gini lagi yang naik terus. Dia sampai gini nih, ada ini kan duluan, terus si J.
Terus siapa tuh yang di depan? Kamu ya? Pokoknya Bang Pet, Dimas. Aku Bang Pet, Dimas kan. Bang itu gini, naik lagi. Tuh kan bener nih. Abis naik nih turun lagi nih. Tuh kan saya bilang apa? Ini dikit. Dia banyak mengeluh. tapi ini pas udah nyampe, aduh, benar terobati. Bener. Terobati. Terus kita pulangnya kayak ada suntikan energi gitu loh. Bener. Kan kita ngebayangin kan ya, pulangnya aduh anjir gimana nih pulangnya bakal capek atau gimana. Karena maaf ya aku potong terus nih. Kan aku pada saat berangkat itu naik turunnya tuh batunya tuh antara ini tuh tinggi-tinggi ya. Tinggi-tinggi, nah itu susah banget. Iya terus itu kan habis hujan kayaknya. Dan itu licin. Nah aku sampai japit lagi. Iya, aku sampai duduk dulu, udah aku takut jatuh. Tapi ajaibnya pas pulang aku duluan sama si J ya? Iya, malah kayak bener nggak kerasa capek, naik aja kayak ada suntikan energi. Bener, recharge tuh bener. Aku baru ngerasain recharge energi itu di situ. Apaan tuh? Karena ya kalau pas pulang mandi di itu aja, yang pertama kali gini. Di Subang, aku nggak. Belum ngerasain lah. Belum ngerasain yang namanya ke-recharge gitu. Karena pas di Subang itu aku lagi sakit ya. Bener nggak? Kamu lagi sakit. Terus kan kamu ini teh ya, kamu nggak ikut dulu tawasul kan? Oh iya. Tempat pertama kan langsung mandi. Terus baru tawasul. Nah itu kan kamu ikut dulu rangkaiannya. Terus ya udah capek dulu lah tadinya. Tapi nih ya yang aneh lagi ya. Aku ya mandi di Subang. Kan aku dari pertama nyebur sampai keluar ya tetap dingin. Walaupun nggak terlalu dingin kayak pertama nyebur. Tapi di Galunggung aku pas masuk tuh dingin banget. Yung kayak disiram menggigil gua. Hebat. Dan aku mau keluar kata kamu. Udah diem. Udah diem, masuk lagi kan gini. Masuk ya. Kamu ngomong tuh aku sebenarnya nggak dengar karena kan berisik ya. Bus. Terus aku nggak ngerti gerakan kamu. Ya udah aku mundur lagi. Si J agak ke distract sama kelakuan aku di situ. Aku coba masuk, aku merem kan di situ. Aku merem. Yung percaya nggak? Langsung hilang Yung dinginnya Yung. Dari persekian detik tek hilang. Terus gue nyender akhirnya. Dan pas keluar juga aku nggak ada dingin. Itu kan kulit kamu tebel, kataku juga. Jangan kayak gitu dong. Yang tebel-tebel juga ya dingin. Bang Pet aja kedinginan sampai akhir. Malah Bang Pet yang pertama aku tanya Bang Pet dingin nggak? Dingin sih tapi yang nggak begitu dingin banget. Cina. Aku malah sampai pulang kayak biasa aja, kayak nggak ngerasa dingin. Kayaknya gundah gulana yang di hati tuh hilang deh gini. Beneran. Mandinya 2 kali lagi kita. Kamu mandi nggak sih? Yang di enggak, aku mah. Karena kamu lihat nggak mandi ya? Si muka doang ya? Si doang. Enak juga tuh seger. Enggak. Tapi di Galunggung sih the best. Kenapa aku nggak mandi? Karena pintunya bawahnya kebuka gitu. Dan aku ribet kayak gini, harus membatasi ke pojok-pojok kayak si J. Aku nggak mau. Terus kan gitulah pokoknya aku nggak mau aja. Cuci muka aja cukup. Kalau si J mandi tadinya nggak mau mandi dia. Dia mandi dulu dia mah. Tadinya dia nggak mau mandi, malah dia sikat gigi yuk, jangan cara gitu. Aku tetap sikat gigi kan. Taunya dia gue mandi gitu ya udah. Seru betah. Nah kan kamu kan awalnya masih di atas pada saat di Cium Wanara itu. Sekarang kamu lian ya. Aku kan udah turun sama si J. Karena aku ngajakin J, ada bangunan tadi di bawah. Kita turun duluan yuk. Ayo teh cina gitu. Yung tahu nggak? Aku pertama kali ngeliat aki-aki teh bapak-bapak. Gimana? Yang ada di tempat mandi. Kauripan iya. Dia bilang kayak di film hantu. Emang iya sih. Kayak yang itu mah kayak bapak-bapak yang benar-benar yang di cast film Yung. Serem. Ininya terus pakai ini. Kayak misterius gitu ya. Iya benar. J kayak di film hantu J bapak-bapaknya. J di situ ragu-ragu teh karena kan si J gini. Awalnya si J gini. Pak, itu toilet kan? Cina, iya toilet. Bisa nggak
oh China gitu ketus. Oh itu toilet yang di sebelah sana. Iya. Oh China ketus terus aku ragu-ragu mau naik. Ah udah nungguin terus aku nanya, bisa nggak buang air di sini Pak? Aku bilang gitu. Bisa, mangga parah. Tapi pas kalian turun dia welcome banget loh jadinya. Tadinya ketus banget ya, ngapain men cewek-cewek berdua kali kan ya. Terus Arendi mau masuk ke kamar mandi udah di depan pintu, aja masuk dulu. Tuh kelihatan dari kakinya. Seru bener. Seru banget. Nggak melulu soal ini ya, maksudnya nggak melulu soal metafisik, spiritual, tapi emang lihat alamnya juga emang bagus. Bagus banget. Mana ada ini kan di Galunggung ada elang anjir, takut. Aku mah nggak tahu. Aku nggak dengar. Kalau si J mah ngeliat, aku mah nggak dengar suaranya. Ada lumayan takut sih, takut disamber. Nah sama itu tuh pas di apa? Karangkamulian. Dengar apa kamu? Dengar apa? Harimau. Oh, dengar harimau si Tanti anjir. Iya. Kan ini kita di belakang mulu kata Arendi ya, mungkin karena memang paling belakang. Tapi harimaunya tuh saut-sautan, bukan yang satu gitu dah. Gitu. Tapi ada dua suara teh gini yang ngegerem sama yang agak soft gitu suaranya. Bukan jantan kali ya? Kayaknya mas pasang meren ya? Iya. Kamu ngerasa gitu nggak? Yang aku dengar gitu nggak? Aku mah cuma dengar aja, cuma nggak ada perasaan. Auman. Nggak ada perasaan yang gimana. Karena suaranya sejelas itu tapi nggak ada yang denger. Kita doang ya Beb ya? Ya karena kita sepasang kali yuk. Yang lain kan sendiri-sendiri. Iya. Kita doang yang suami istri. Tapi itu jelas banget suaranya ya. Sampai aku nengok kamu denger iya. Mantap. Itu tuh hal pertama yang aku denger. Yang jelas ya. Soalnya di Cipanjalu nggak dirawat. Cuman angin sama monyetnya gini. Tapi nggak kelihatan monyet. Nah ini nih buat yang nonton live kamera depan, ada momen Bang Peter dikejar-kejar monyet gara-gara dia bawa makanan. Ditawan monyet. Serang monyet. Tapi kamu nggak nyarat si Dimas. Kenapa gue ditutup? Tapi aku nyorot itu pas si Dimas naik pagar. Aku sorot. Enggak, yang tadi yang di dalam siapa sih? Si Dimas dulu kan karena sama Arendi tuh. Dimas masuk. Dimas sendiri. Enggak, tadinya si Atoto juga lagi nge-shoot si Dimas sebelah sini, masuk dia. Oh. Terus kamu kan di sini. Aku, si J, Arendi sebelah sini, kamu, Bang Peter. Ini si Atoto gini. Terus kenapa monyet turun dari sana kan di pojok sana, terus mau ke si Dimas, terus malam balik lagi ke Atoto ke sini, terus kata kamu tutup pintunya. Tutup pintunya, si Dimas kejebak di dalam Di dalam makam. Pintunya ditutup sama monyet. Soalnya monyetnya bisa molos ya. Malah ngejar-ngejar Bang Pet. Aku lari ke si J ke sini. Udah. Takut itu Bang Pet, jangan deket-deket gua, aja deket-deket gua. Iya. Sibuk si Bang Pet bertarung. Di ayun-ayun gitu. Respect sih tapi. Banget. Tidak menyerah. Gak mau menyerahkan makanan ke monyet. Respect. Siapa sih yang suruh lempar aja, lempar gitu. Aku. Kenapa lempar sih, nanti diambil. Ya maksudnya ya biarin aja biar kita nggak dikejar. Pulangnya juga kita dicegat itu sebelumnya. Ngejajar ya? Cegat rombongan monyet di pintu keluar. Jadi kita harus muter cari jalan lain tuh buat keluar. Sini kita main sini. Tapi kemarin kan ini ya live-nya mati di tengah jalan tuh karena lowbat. Jadi nggak sempat keliling semua. Yang di itu ya Tawasul terakhir ya. Tawasul terakhir udah mati tuh di Karangkamulian. Sebenarnya tadinya ada satu spot lagi yang mau didatengin, cuma nggak tahu deh. Capek kali Arendi. Iya memang ada yang belum kedatengin tau. Karena kan cabang-cabang gitu Yung.
Bukan, yang beres dari Galunggung. Oh, yang 1,5 jam ya dari situ. Heeh. Iya, karena R&B kan kepental teh. Wah itu. Jangan diceritain guys sama nanti di. Atau aja di MTB atau JTB itu mah ceritanya. Kita lagi lagi santai, lagi duduk-duduk. R&B doang yang kerja sendiri, jatuh sendiri. Epic lah pokoknya mah. Dan itu semua adalah dalam rangkaian apa ya, menepati janji gue lah. Karena kan ini kalau gabuters ya yang ngikutin dan sobat-sobit lah yang ngikutin waktu perjalanan jejak leluhur sobat tuh pasti Jogja, waktu aku sama yang lain ke makam Kota Gede itu aku dapat inilah bisikan lah, lo kesini nyampe, lo Imogiri nyampe, ke gua enggak, Dilewat gitu. dilewat. Makanya dari situ aku inilah berniat lah. Ya emang kamu kan sebenarnya niatnya dari awal akhir tahun kan, Desember, tahunnya emang nggak bisa, gak ada waktu, sibuk. Mau sebelum ke Jogja tetep nggak bisa. Begitu lah. Kemarin juga sebenarnya di Karangkamulyan juga kan rame ya orang. Tapi kita selalu sendirinya. Maksudnya nggak ada orang lagi gitu. Iya. Paling orang cuma lewat. Waktu kita diem di batu apa, itu benar-benar sendiri rombongan kita doang. Ini aku ada yang mau aku tanyain. Sebenarnya sih lebih bagus tanyanya ke AA ya, atau nggak Dimas ya, karena mereka yang tahu. Tapi aku mau nanya kamu, takutnya kamu juga tahu. Kenapa ya Galunggung ya itu ya, air terjun di situ? Kenapa? Kenapa? Iya, kenapa itu akhirnya? Oh, tamatnya di situ. Iya. Pada saat masa lalunya tuh mungkin ada apa gitu. Kenapa gitu? Harus di situ. Ya karena Kenapa emang harus dia yang air terjun itu. emang tempat terakhirnya beliau di situ, Moksa. Jadi ada 3 tokoh yang Moksa di situ teh. Cuma aku lupa Moksa namanya. tuh apa? Moksa tuh ngilang. Ada tiga tokoh lah. Nah salah satunya yang punya nggak apa-apa lah gue sebut aja lah namanya. Ilmu itu apa, Pancasona. Nanti nggak boleh R&B. Alah. Ya. Nah yang Pancasona sama 2 tokohnya lagi Moksa di situ. Nah kenapa harus tamatnya di situ ya, itu kita harus nemuin yang Pancasonanya. Dan kemarin alhamdulillah ada dan disambut. Oh jadi nggak pernah meninggal kali ya? Nggak tahu ya, walau alam lah kalau ke situnya mah. Cuma yang kata Randy sih Moksa. Nah kan sebelum mulai tuh aku disuruh fokus sama Randy. Iya. Merem. Alhamdulillah ketemu. Sama lihat ini. Sebenarnya yang aku lihat 2 orang. Sama 1 naga. Nah, itu pas aku tiba-tiba bangun takut, kan aku takut dimakan naga. Jadi si naganya tuh di air gini palanya, terus nanti nyelam, muncul lagi palanya. Itu tuh makin dekat sampai nah ini naga depannya nih, ini aku ini bangun. Takut. Harusnya aku juga merem kali ya. Ngapain lu malam tidur? Enggak, pas di air terjun. Jangan melek mulu. Ya karena semakin merem makin gak berat-berat kayak gini gue melek lihat kalian. Lebih ke aku mah gini sih kalau ke tempat-tempat kayak gitu ya, gini, larutlah bersama aliran air, aura-aura negatif. Bener, bagus emang kudu. Jadi nggak kepikiran mau ketemu saha gitu, ngapain, nggak kayak. Ya kan kalau aku memang dalam rangka ini negatif emang di niat. tubuhku gitu. Emang ada niat dari awalnya. Tapi ternyata ini plot twistnya nih gue baru tahu. Ternyata emang aku tuh udah tamat. Aku kan nanya ke Randy kan pas kita nongkrong tuh, pokoknya beres acara semua kan kita ngopi itu di Sarasa, di itu tuh di pokoknya view-nya Galunggung tuh keren. Aku nanya kan, berarti gue udah tamat atau
mandinya ya emang udah tamat dari dulu juga. Lah, kan belum di ini apa Dibaptis. dibaptis ya. Dicocok lah gitu, belum cocok. Itu mah cuma nguatin doang. Sebenarnya mah udah tamat lo dari dulu juga. Udah tahu, aku baru inilah. Pantesan gua kan nggak yakin ya kalau belum, karena kan rangkaiannya terakhirnya mandi. Iya. Aku puasanya segala macam udah, mandi 7 sumur udah, tinggal itu doang tuh ke situ kayak yang Pancasona dulu. Dan aku nggak tamat. Kita tamat. Kalau si Atoto? Nah itu gua nggak tahu ya, Toto kan awalnya kan nggak boleh sama Randy, tapi di detik-detik terakhir udahlah tanggung jawab Lagian kan Toto nggak digimana-gimanain juga, mandi aja sama kayak yang lain. Nah kalau si Dimas sama si Iyong kapan berangkatnya sih itu? Nggak bareng kamu kan? Ya, maksudnya nggak bareng rombongan kamu kan, beda rombongan. Beda. Tapi masih itu ya? Masih sama Abah. Masih. Ini dicocok nangis nyeri gua mana ya udah bekas. Udah nggak ada. Udah nggak ada bekasnya. Sakit pakai kuku ada di sini. Oh iya. Kuku yang ininya ya? Seret. Ngeri mana kena air lagi. Tapi enak sih. Seger lah intinya mah. Itu mau kalian ada tirakat atau enggak, ya kalau ke situ seger aja. Iya. Itu dia, aku kan dari pertama datang tuh aku udah dari subuh kan aku bener-bener nggak tidur kan. Anak-anak sekolah ngurusin anak kamu lah. Sampai besoknya sampai malamnya aku tuh nggak bisa tidur Yung. Ditidurin malah sakit kepala lihat kamu sampai ngorok-ngorok lihat si Dimas nyoba tidur tapi belum deep gitu tidurnya tuh, baru tidur doang. Bang Peter gelisah karena katanya gatel. Terus Areni main handphone, aku main handphone. Si J aja tuh kerek sama kau berdua. Terus aku bilang gini, tapi pulang dari Galunggung ngantuk. Kayak karena udah seger kali. Lepas iya. Terus aku nggak mau bangun tuh sebenarnya. Si Dimas, nih mau turun dulu nggak? Mau itu Cina ke kamar mandi. Si J ke kamar mandi. Enggak, ngantuk. Ngantuk banget. Sama ini nih buat Gaboters ya, yang mau jarah tadilah ke Ciamis sama ke Tasik, siapkan uang cash. Karena susah banget pakai QRIS atau transfer. Nemu ATM aja susah ya, apalagi Mandiri tuh nggak ada tahu. Sebenarnya ada, mungkin kita nggak tahu aja. Iya. Cuma kalau saran gua buat kalian yang mau ke sana, banyakin cash. BRI, BNI ada, BJB tuh banyak BJB. Itu aja bayar perahu hampir-hampir tuh. Untung bisa ada yang bisa transfer dana kan. Sampai aku bilang, ATM tuh udah ada BRI ada BRI. Iya Mi, ada nanti di depan dah kalau nggak salah Mandiri. Eta kalau nggak salah sampai ATM terakhir, Mi BNI nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa. Penting lu berhenti, gue bilang. Nggak mau berhenti, udah ngelewatin pasar. Sebelum Universitas Amis apa gitu. Nggak mau berhenti, gue bilang berhenti aja. Ada Mi pasti di depan masih banyak. Atau tuh juga gitu. Ada Mi terus pas BNI nggak apa-apa BNI ya nggak apa-apa daripada gak nemu. Si Jung teh gini, pasti nih abis ini ada terus dia kita nemu taunya itu bener-bener yang terakhir, yang terakhir. Ya untung berhenti. Iya emang parah sih Mas, mah gue bilang berhenti. Jadi gue kayak cerewetnya gini. Apalah jadi kan kita tahu. Iya benar. Buat ini aja himbauan untuk para Gabuters. QRIS gak ada ya, ada di Cafe Sarasa, cuman gak bisa juga. Nah itu juga tuh, gua harus pakai GoPay bayar. Susah. Untung bisa top up GoPay terus kayak QRIS. Gagal aku bayar 2 kali. Tapi kalau misalkan jalan-jalan lagi ke Galunggung, aku mau karena ada kolam air panasnya, terus sama enak gitu. Aku pengen sebenarnya itu mandi air panas lagi, cuma udah ganti baju males bukanya lagi. Kamu ini ya, Envy sama aku, si Dimas, si J, si Toto, kita kan semuanya berenang, Bengpet juga kaki doang. Kamu pengen ya sebenarnya? Pengen, cuma malas lagi.
buka bajunya. Iya, sosokan dia sama Arendi tuh berdua yang udah ganti baju. Aku masa awalnya panas banget tau yang, tapi lama-lama enggak. Tapi nggak boleh lama-lama, itu ada himbauannya 15 menit. Iya. Kalau enggak ya, itu kan berapa? 40 derajat, Derajat itu yang di bawah 40 derajat. Yang di atas juga kali. Oh, yang di atas siapa? Ada bacaannya, ada bacaannya. Tapi enak sih. Yang punya penyakit kulit. Yang punya apa babak, kesrek. Berapa menit? Ya 34 menit, Jom. Ayo Ya kata-kata yuk. Kata-kata hari ini. Hah? Apa? Ya apa kayak kamu? Janganlah takut kalian pergi ke alam, karena alam itu indah. Bener. Jangan apa ya? Apa tuh? Tetaplah hidup walau tidak berguna. Bye. Ini Apa? Ting. Lah, nggak mati.